Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ke-71 kita akan belajar tentang evaluasi dan perawatan website ya. Ada banyak banget yang sebenarnya bisa kita bahas, tapi di sini saya mau bahas beberapa hal yang pokok-pokok aja. Mungkin ada 5 atau 6 pembahasan. Oke, langsung aja kita mulai. Pembahasan yang pertama tentang cek backlink spam. Langsung di sini cek backlink spam. Dalam proses perawatan kita harus secara rutin memantau backlink yang masuk ke website kita. Kita nggak pernah tahu ya, ini caranya referring domains. Ada orang yang bikin web AGC, ngambil konten di web orang secara random dan kebetulan kita jadi korbannya, dan itu bisa aja. Masuk ke referring domains, klik links to target. Kita lihat yang paling banyak di sini ya, lebih dari 20 kita tandain tuh. Nggak semua yang lebih dari 20 itu berarti spam ya, tapi lebih dari 20 kita tandain lah. Untuk kasus ini lebih dari 20 nya nggak banyak, jadi di sini saya juga nggak perlu follow up karena belum terlalu membahayakan. Di sini nih banyak banget ya, 86. Kita bisa lihat di sini. Ini curiga saya nih kopas aja dia, scrap di publish ulang di kopas. Ini juga sama, kayaknya ini pemilik website yang sama, dua orang ini karakteristiknya sama, backlinknya mungkin juga sumber backlinknya sama, konten-kontennya juga sama, kayak gitu. Ini kalau misalkan banyak yang kayak begini, kita bisa ekspor, kita pilih domain-domain yang berbahaya, kita tambahin bintang di depan di belakang, kita submit di Google Search Console untuk di disavow. Gimana cara disavow link? Cari aja tutorialnya di Google. Yang perlu dijadikan perhatian adalah ketika kita melakukan disavow di Google, itu bukan berarti yang di sini nanti juga hilang, karena kan Google sama Ahref itu dua platform yang berbeda. Jadi setelah kita melakukan proses disavow di dalam Google Search Console, kemudian kita dapat pemberitahuan bahwa disavow sedang diproses, kita bisa juga melakukan disavow di Ahrefnya. Gimana caranya? Cari aja di Google. Kalau kita disavow Ahref, nanti di sini hilang, biar kita ke depan tahu ada backlink baru apa yang memberikan potensi buruk terhadap website kita. Itu yang pertama, cek backlink spam. Yang kedua adalah cek malware. Cara cek malware itu ada dua. Kita cukup masukin site.2 nama domain kita. Cara cek yang pertama kita bisa lihat dari search, berapa yang muncul di situ. Kita punya 100 konten, yang muncul di sini 200 atau 183, itu masih normal. Tapi yang bermasalah adalah ketika kita punya 100 konten, di sini muncul 2000 atau bahkan 15.000. Nah, ini bermasalah. Karena ada kemungkinan di website ini ada konten-konten yang dibuat oleh malware itu tadi, oleh virus. Itu pertama ya, kita bisa lihat di sini. Yang kedua, kita bisa lihat nanti di sini ada bahasa-bahasa atau konten-konten yang kita ngerasa nggak pernah buat. Kadang ada bahasa Jepang, ada bahasa Cina, ada bahasa Thailand, Vietnam, kadang-kadang juga ada bahasa Inggris yang ngebahas tentang hal-hal yang itu berbahaya bagi Google, bisa obat-obatan, judi, ya, terus apalagi pornografi dan seterusnya. Seperti itu. Itu untuk malware. Gimana cara ngatasi malware? Saya udah bikin konten juga di fati.com, bisa dicek. Nanti juga bisa ditambah lagi referensi bacaan yang lain, bukan cuma ini aja ya cara mengatasinya, ada banyak cara. Di sini yang saya tulis yang paling sering ditanyakan ke saya kasusnya. Itu yang kedua, malware. Yang ketiga, kita juga harus ngecek secara rutin perkembangan website kompetitor. Ya, misalkan kemarin keyword kursus mie ayam, kita bisa masukin ini website kompetitor ini, kita bisa cek data-data di Ahrefnya juga, kita bisa cek ada referring domain apa enggak, ada penambahan backlink apa enggak, terus ada perubahan-perubahan yang lainnya apa enggak. Nah, kita bisa cek nanti di situ. Gitu. Jadi ngecek kompetitor itu juga penting ya, supaya kita bisa tahu ada perubahan-perubahan apa juga di halaman 1. Misalkan tadinya dia sebelumnya di peringkat 5 naik ke peringkat 3, sebelumnya di peringkat 8 naik ke peringkat 6, kayak gitu. Kita juga harus mengamati perubahan-perubahan perkembangan itu. Jadi jangan cuma ngerasa traffic saya kok turun, ya bisa jadi ada kompetitor yang lebih bagus, kayak gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, update kualitas konten.
ya, LSI, stemming, ya, keyword turunan. Saya udah bikin pembahasan juga khusus tentang stemming. Ini bisa dipelajari. Saya juga udah bahas tentang LSI di sini ya, di tips pakai Google Search Console. Ada juga pembahasan lebih khusus lagi tentang LSI. Ini juga wajib dipelajari. Nah, yang kebanyakan orang lakukan adalah fokus kepada penambahan jumlah konten, bikin konten baru, bikin konten lagi. Yang jarang dilakukan adalah mengupdate kualitas konten yang udah ada. Padahal ini menurut saya juga nggak kalah penting ya, mengupdate kualitas konten yang udah ada. Kemarin udah saya ajarin di video ini. Di video ini ada penjelasannya secara sekilas gitu ya. Caranya kayak gini, kita masuk inivati.com, kita pilih halaman, kita pilih misalkan ini, kemudian balik lagi ke query. Nah, di sini akan muncul keyword-keyword yang di Ahref itu nggak ada. Nah, keyword-keyword ini kita bisa manfaatin untuk update kualitas konten dari sisi LSI, dari sisi stemming atau keyword turunan, dan penempatan keyword di bagian-bagian di on page kita. Itu ya, itu yang keberapa tuh? Yang keempat ya, update kualitas konten. Yang selanjutnya kita juga harus memantau perkembangan kualitas website kita di Search Console. Ada error enggak? Yang paling penting tuh di sini nih, di cakupan ya. Ini ada 6 halaman dengan error berbanding 400. Ini enggak signifikan, jadi saya biarin aja. Di bagian penyempurnaan ini bisa kita lihat untuk fati.com lumayan gede. Karena emang di sini baru ya, ketika video yang saya buat ini fitur baru yang konon katanya di 2021 ini akan dijadikan salah satu rujukan algoritma ranking factor kata si beberapa orang search engine lain berpendapat kayak gitu. Jadi ini namanya lupa saya ya, pokoknya dibuka dulu deh. Ini buka laporan, ini namanya tuh, nah ini LCP itu nanti ada keterangan. Ini kita buka dulu aja. Pokoknya ya ini halaman full berhasil di load lebih dari 4 detik menurut si Google ya. Ini dianggap kurang bagus dan masih bisa disempurnakan. Ini contohnya, ada URL serupa, ada 160 URL serupa. Kita bisa klik di sini, kita klik page speed insight. Nanti ada keterangan di situ LCP itu apa, terus FCP gitu ya, itu istilah-istilah baru nih. Nah, kita juga perlu update ya. Nah, ini bagian juga dari evaluasi dan perawatan, itu kita mengupdate ilmu-ilmu baru, istilah-istilah baru di dalam SEO. Nah, di sini saya mengamati ya, sejak ada FCP sama LCP ini, angka di Google Search di Google Page Speed Insight itu nggak konsisten, berubah-berubah gitu. Ini kayak misalkan sekarang, karena ini memang baru ya, ini kayaknya fitur baru, saya juga baru lihat belakangan ini. Ini 90 tapi di sini statusnya tidak lulus. Ya gimana? Terus yang jadi concern saya ketika saya ngelihat fitur ini, yang dianggap sebagai sumber-sumber yang masih bisa diimprove itu bukan datang langsung dari website kita, tapi datang dari ya ini dari Google sendiri, terus dari WordPress. Jadi menurut saya ini nggak masalah sih sebenarnya. Jadi yang untuk yang khusus yang di sini, di kasus ini seperti tadi yang saya katakan, ini nggak termasuk yang harus segera dibenerin, karena mau dibenerin pakai cara apapun juga kayaknya nggak bakal bisa langsung jadi ya. Yang paling penting di sini nih cakupan. Ini errornya jangan banyak-banyak. Perbandingannya itu jangan lebih dari 20% lah. Kita punya 400, berarti di sini jangan berapa tuh? Jangan berapa? 40 ya. Atau udah berapa? Ya pokoknya jangan lebih dari 20%. Kalau udah lebih dari 50%, wah itu gawat. Gawat darurat.
Kayaknya itu aja, dan mungkin sebagai tambahan untuk perawatan website kita juga harus selalu rutin melakukan rutinitas branding ya, nge-share web kita, nge-share di Telegram, di Facebook, di grup WhatsApp dan seterusnya. Maka nanti ke depan itu juga penting membuat konten itu berdasarkan pertanyaan yang sering muncul, frequently asking questions. Jadi ketika ada orang nanya dimanapun, entah di Facebook, di WhatsApp, di Telegram atau manapun itu, grup-grup ya, di Telegram kan ada grup tuh, biasanya grup SEO, grup bisnis, grup jualan ini, jualan itu. Nah, kita bisa kasih link, bukan dalam rangka promosi atau spamming, tapi dalam rangka memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang muncul di grup itu gitu. Nah, ini strategi ini sebenarnya, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau kita tiba-tiba datang ngasih link, orang nggak ada yang nanya, itu kan nanti dianggap mengganggu ya. Termasuk saya bikin serial video ini juga sebenarnya tujuannya untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan ke saya. Cuma di sini saya prosesnya branding saya taruh di YouTube, bukan di website. Kira-kira itu ya. Udah berapa menit ini? Faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam proses evaluasi dan perawatan website SEO. Dari sekian yang saya sebutin tadi, yang paling penting adalah backlink spam ya, cek backlink spam sama update kualitas konten. Kalau pengaturan server dan seterusnya itu udah benar, ini insya Allah jarang terjadi error sih di sini. Untuk malware itu website kita emang harus diperkuat banget ya, dikasih Google reCAPTCHA, kemudian URL loginnya mungkin bisa diganti, ID usernya bukan 0, bukan pakai username admin dan seterusnya, passwordnya yang rumit, pakai aja saran password dari Google, itu kan bisa di save sama Google. Mungkin itu aja terkait evaluasi. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di bawah atau kirim direct message di Instagram @fatih. Sampai jumpa di video selanjutnya.